Usaha Kabupaten Batang atas nama terpidana Eva Riawan Sukmahadi ST bin Sukirno Hadijoyo yang telah diputus Pengadilan Tipikor Semarang dengan nomor 48-TPK-2021-PN Semarang tanggal 9 November 2021 yang telah mempunyai ketetapan hukum tetap pada hari ini, Jumat tanggal 10 Desember 2021 dimulai. Para kasih, para jaksa yang saya hormati, Bapak Inspektur Kabupaten Batang, Bapak Asisten, Bapak Staf Ahli, Bapak Kepala Bapelitbang, yang saya hormati, kami hormati dari BNI, Bank BNI, Pekalongan dan juga cabang Batang, yang kami hormati teman-teman dari perangkat daerah dan semuanya saja yang saya hormati yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Alhamdulillah pertama-tama dan yang ikuti acara penyerahan barang bukti perkara tindak pidana korupsi yang sudah dilakukan proses hukum oleh Kejaksaan, keputusan inkrah dari Pengadilan Tipikor Semarang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia yang telah dicanangkan kemarin oleh KPK tanggal 9 Desember yang sudah diperingati bersama kemarin hari Kamis, dan rangkaian itu pula hari ini di Kabupaten Batang ada penyerahan perkara dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Direktur Perusda Aneka Usaha Kabupaten Batang. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kepada Bapak Kajari dan jajaran atas kinerja yang sangat baik yang sudah menyelamatkan keuangan negara. Dan alhamdulillah juga beberapa, tidak hanya ini, yang lain juga ada yang alhamdulillah bisa mencegah ataupun menangani kasus tindak pidana korupsi yang ada di Kabupaten Batang, dengan harapan dan doa kita bersama semoga kita semua para penyelenggara negara diberikan kekuatan keimanan untuk dijauhkan dari segala masalah apalagi yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, barang bukti yang nanti akan diserahkan oleh atau sebesar Rp784.664.600, yang mana nanti setelah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Batang akan langsung diserahkan kepada Perumda Aneka Usaha melalui Direktur Perumda Aneka Usaha, sebagaimana putusan pengadilan bahwa barang bukti ini ataupun uang hasil sitaan ini untuk diserahkan kepada kas negara CI Pemda, CI Perumda Aneka Usaha. Bapak Ibu sekalian memberikan kami untuk mewakili beliau. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami menghormati Pak Kajari untuk bisa menyerahkan barang bukti tersebut kepada Pemda yang nanti akan kami teruskan kepada Direktur Perumda Aneka Usaha. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang. Pertama-tama saya juga mengajak pada seluruh Bapak Ibu sekalian mengadakan syukur alhamdulillah bersyukurlah kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan pada hari ini, suasana yang tentrem dan sejuk di siang hari ini. Yang terhormat Ibu Sekda, yang terhormat Pak Inspektur, Bapak, dan
para asisten yang hadir hari ini, staf ahli, para Bang dari pemerintahan daerah Kabupaten Batang dan seluruh jajaran yang ada di pemerintahan yang bisa saya sebut satu persatu. Dan yang saya cintai, yang saya banggakan, seluruh para kasih yang hadir pada hari ini, Kasih Intelijen, Kasih Khusus, Jaksa, penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi, menangani kasus ini sudah selesai, dan seluruh staf dari Kejaksaan Negeri Batang yang hadir. Nah, ini dari Menteri Keuangannya Pemda, super saya sapa, ukur. Bapak Ibu sekalian, hari ini memang kami semula ingin mengagendakan pada tanggal 9, tetapi baru bisa dilaksanakan pas hari Jumat. Namun tidak mengurangi makna daripada kegiatan ini. Sesungguhnya adalah bagaimana menuntaskan proses daripada perkara ini, termasuk pengembalian atas keuangan daerah yang memang sesuai dengan putusan pengadilan yang tadi Ibu Sekda sampaikan untuk dilaksanakan oleh jaksa. Kami benar sudah menuntaskan ini dan sesuai dengan amanat pasal 270 Kitab Undang-Undang Acara Pidana, maka jaksa harus melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk itulah hari ini sebagai upaya dan daripada pelaksanaan daripada putusan hakim itu sendiri. Kejaksaan memang sebagai lembaga penuntut umum independen, tapi juga bukan sekedar dalam upaya untuk memperbanyak jumlah orang masuk dalam penjara, tapi 7 prioritas Jaksa Agung dalam kinerja tahun ini salah satunya adalah penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam upaya menyelamatkan kerugian keuangan negara. Jadi lebih menekankan bagaimana keuangan itu bisa dipulihkan. Ini juga sesuai dengan amanat daripada Presiden Jokowi dalam hal korupsi dunia. Ini bukan memperbanyak orang di penjara, tapi bagaimana keuangan itu bisa diselamatkan dan perbaikan sistem ke depannya. Bagaimana bisa timbul berarti harus ada evaluasi. Pencegahan inilah yang menjadi sentral ke depannya, apalagi di tempat yang terjadinya itu. Dan ini bukan berarti tempat-tempat lain tidak melakukan evaluasi atas standar operasional prosedurnya. Karena memang perlu kita sikapi bersama, dorongan orang berbuat itu karena ada kesempatan. Tapi kalau kita bisa mengendalikan diri dengan juga menyiapkan suatu instrumen ketentuan peraturan internal yang baik, yang tidak berbenturan dengan ketentuan undang-undangan yang berlaku, itu bisa menghindari daripada penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah atau keuangan negara. Banyak sekali pencapaian-pencapaian memang yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia yang begitu banyak pencapaiannya dalam pemulihan keuangan negara. Kita yang terbesar ya, kalau tidak salah kita dari 2 kasus saja 16 triliun lebih. Kalau di tingkat daerah ini ya mohon maaf, ini mudah-mudahan ini salah satu bagian daripada wujud dari komitmen kejaksaan di daerah, membantu pemerintah daerah bisa menyelamatkan keuangan negara atau keuangan daerah. Paling tidak ke depannya tidak terjadi lagi lah seperti ini. Tidak hanya Perusda atau Perumda atau Karoseroda, apa istilahnya perusahaan-perusahaan yang memang
merupakan bagian dari penyertaan modal pemerintah daerah. Karena jangan berpikir PT Persero itu lalu menunjukkan bahwa ini keuangan yang bukan keuangan negara. Sudah jelas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu yang dimaksud dengan keuangan negara itu apa? Keuangan yang memang ada penyertaan dari pemerintah. Maka di situ bisa disebut keuangan daripada keuangan negara atau keuangan daerah. Berhati-hatilah dalam setiap menggunakan, mengadministrasikan. Ke depan mungkin juga bisa stressing potensi penerimaan negara, potensi pendapatan daerah. Itu nanti saya akan begitu pantau betul. Karena untuk bagaimana APBD ini kesehatan. Berasumsi tapi diwujudkan dalam konkret pemasukan. Jangan kemudian kita bikin desain yang baik tapi kemudian anggarannya nggak ada. Lakukanlah sesuatu itu sesuai kurangnya. Saya kira saya tidak panjang lebar, saya sangat berterima kasih. Milik PN Semarang sebesar Rp785.164.600. Penyerahan dari penuntut umum Kejari Batam kepada pemerintah Kabupaten Batam. Untuk ini dimohon menempatkan diri Bapak Kajari dan Ibu Sekda Kabupaten Batam. Dimohon untuk menyaksikan Inspektur Daerah Kabupaten Batam dan Kasibidsus Kejari Batam. Yang diawali dengan penandatanganan berita acara penyerahan uang pengganti yang pertama oleh Ibu Sekda yang mewakili pemerintah daerah Kabupaten Batam selaku pihak yang menerima rangkap 4. Mohon maaf, untuk penandatangan pertama dari Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Batam selaku jaksa penuntut umum, pihak yang menyerahkan rangkap 4. Yang kedua, oleh Ibu Sekda selaku pihak yang menerima rangkap 4. Berikutnya oleh para saksi. Saksi pertama Inspektur Daerah Kabupaten Batam rangkap 4. Yang kedua, Kasibidsus rangkap 4. Selanjutnya, Bapak Kajari Batam dimohon untuk menyerahkan uang pengganti. Sebelumnya untuk foto dokumen terlebih dahulu. Selanjutnya untuk penyerahan uang pengganti dari jaksa penuntut umum kepada pemerintah Kabupaten Batam. Terima kasih. Dengan demikian seluruh rangkaian acara
penyerahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi Perumda Aneka Usaha Kabupaten Batang telah selesai. Selanjutnya Bapak Kajari Batang, Ibu Sekda berkenan untuk meninggalkan tempat acara. Tamu undangan menyesuaikan. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu sekalian, serta mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengembalian uang korupsi sendiri gimana Kang? Ya, ini secara selaku jaksa penuntut umum kan sudah menuntaskan proses penyelesaian perkaranya dari mulai penyidikan, kemudian penuntutan di persidangan Pengadilan Tipikor Semarang, dan perkara tindak pidana korupsi di perusahaan Aneka Usaha ini pidananya dan terutama Heriawan ini sudah diputus dan telah berlaku tetap, baik itu terpidana sekarang menjalani hukuman dan tidak ada proses upaya hukum lanjutan, banding atau upaya hukum yang lainnya. Nah, sebagai pelaksanaan hari ini kami karena berhasil menyita awalnya 600 juta, kemudian pada saat proses berjalan yang bersangkutan menyerahkan juga kekurangannya sehingga menjadi bagian putusan dari pengadilan lengkap dengan nilai 785 juta. Dan karena ini sumbernya dari pemerintah daerah, kami setorkan ke serahkan ya ke pemerintah daerah, nanti teknisnya ke Perumda karena itu sumber asal terakhirnya dari perusahaan daerah. Ya, itu. Untuk tahun 2021 ini berapa barang bukti yang sudah dikembalikan atau diserahkan ke negara? Ya, untuk perkara korupsi memang tidak banyak yang seperti Perusda ini yang bisa kami selamatkan untuk perkara yang lainnya, karena banyak dari desa ya, kalau dari desa yang sudah putus rata-rata mereka belum mengembalikan. Jadi karena itu maka nanti akan kena subsidi penjaranya. Ya. Cukup. Bentar ya Pak ya. Kerugian negara kepada pemerintah daerah ini gimana selanjutnya, bakal selanjutnya dari Pemda Bu? Pertama, saya mengucapkan kami atas nama Pemerintah Kabupaten Batang ucapkan terima kasih kepada jajaran Kejaksaan Negeri Batang yang dikomandani oleh Pak Kajari, Pak Ali Nuruddin ini atas penyelamatan uang negara yang berasal dari Perumda Aneka Usaha yang sudah melalui tahapan-tahapan tadi disampaikan penyidikan, penuntutan, akhirnya ada keputusan tetap dari Pengadilan Tipikor. Ini sudah diserahkan ke Pemkab yang nanti akan selanjutnya akan diteruskan dikembalikan kepada Perumda Aneka Usaha. Selanjutnya itu milik Perumda, kami dari Pemkab tidak tahu nanti akan digunakan untuk apa, yang penting untuk kepentingan keperluan perusahaan. Bu, ini kan di hari korupsi. Kejutan Pak, benar kejutan sekali. Bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2021 ini, yang kemarin puncaknya diperingati bersama yang diselenggarakan oleh KPK beserta seluruh penyelenggara negara di Indonesia. Dan hari ini tanggal 10 ada penyerahan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dari Kejaksaan Negeri Batang kepada Pemkab Batang. Pas momennya, pas Hari Anti Korupsi Sedunia, ada penyerahan barang bukti. Kemungkinan ada yang lain mungkin Bu? Kita tidak berharap Mas, semoga ini terakhir ya Bapak. Bapak ini baik sekali, banyak sering kali mengadakan pembinaan kepada para penyelenggara negara yang ada di Kabupaten Batang ini, sehingga kita sangat hati-hati. Beliau sering kali mengingatkan, akhir tahun hati-hati, ini nanti banyak ini. Udah, beliau itu baik sekali kepada kami. Jujur kami merasa berterima kasih kepada Bapak Kajari dan jajarannya. Ya, semoga tidak ada lagi Mas, semoga ini terakhir. Oke, siap. Kurang ngejak apa anu ini? Bapak ngitung begitu menang-menang Don. Oh.
Mulanya orang ngejak-ngejak. Wis ramblo. Musik ra, gambaran. Asem. Mm-mm. Dan